Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita rayakan Idul Adha, kita akan bahas memaknai apa itu sih Idul Adha, apa hari tasyrik, dan keutamaan-keutamaan padanya, dan juga akan kita kupas insyaallah terkait dengan hewan sembelihan, terkait dengan nutrisi bagi kita di hari tasyrik ini. Bukanlah termasuk hakikatnya Id itu dengan apa? Dengan senang-senang. Tapi hakikatnya Id adalah tatkala hari itu kita tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dinamakan Id. Setiap hari yang kita sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari yang kita sibuk dengan ketaatan kepada Maula, ya, dengan zikir, dengan syukur, maka itu hakikatnya Id. Bukanlah Id dengan orang yang dengan sebaik-baik penampilan dari pakaiannya ataupun kendaraannya. Tetapi Id hakikatnya yang perlu dirayakan adalah tatkala dia sudah dihapuskan dari dosa-dosa dia. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hari raya Idul Adha yang sebelumnya dimulai dengan Arafah, ya, yang pada hari Arafah tersebut Nabi SAW pernah berkhutbah, dan hari itu pada hari Arafah di akhir, yaitu setelah salat Asar, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di Haji Wada ini kepada Nabi Muhammad SAW, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ini adalah agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah agama Islam. Sebagaimana telah datang dari Ibnu Abbas bahwasanya dia mengatakan ketika menafsirkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, kata Ibnu Abbas, yaitu agama Islam. Ya, agama Islam, yang mana agama Islam ini tidak membutuhkan tambahan selamanya. Allah telah sempurnakan agama ini, tidak boleh dikurangi selamanya, juga tidak boleh ditambah selamanya, karena Allah sudah ridha. Barang siapa yang tidak ridha dengan apa yang Allah tentukan, maka dia atau apa yang dia lakukan termasuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tahu bahwasanya agama ini telah sempurna, kewajiban bagi kita yang perlu kita tadabburi di Idul Adha ini, yang perlu kita tadabburi bahwasanya ketika turun ayat ini pada Hajatul Wada, yang Nabi SAW meninggal 81 hari setelah ayat ini turun. 81 hari setelah ayat ini turun, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya yang jilid ke-9 519, bahwasanya Nabi SAW wafat sekitar 81 hari setelah ayat ini turun. Maka ayat ini turun sebagai penyempurna. Ayat ini turun sebagai penyempurna dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW dari risalah ini. Maka untuk tahu ayat ini, kesempurnaan dari agama ini, tentunya kita harus belajar. Kita harus mendekat kepada ilmu. Kita harus mendekat kepada ahlul ilm. Kita harus mendekat kepada sumber-sumber ilmu, sehingga kita faham akan sempurnanya agama ini. Jika tidak, banyak akan terjadi dari kaum muslimin terjatuh dalam amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Seandainya agama ini tanpa dalil, seandainya agama ini tanpa hadis yang sahih, niscaya dalam satu detiknya akan banyak muncul ajaran-ajaran atau aliran agama yang baru. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Az-zikr yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dan kamilah yang menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dengan apa? Dijaga dengan para penghafal hadis, dijaga dengan para penghafal Al-Qur'an, dijaga oleh para ahli penuntut ilmu. Di zaman Nabi SAW dijaga oleh para sahabat, kemudian dijaga oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in,
sampai di zaman sekarang dijaga oleh para penuntut ilmu yang mereka mengambil ilmu dari sumber-sumbernya, mereka mengambil sumbernya dari Al-Quran, dari hadis, juga dengan pemahaman salaful ummah, dengan dalil-dalil yang sahih dari mereka. Kalau kita berilmu tapi nggak beramal, seperti orang Yahudi. Kalau kita beramal tapi nggak punya ilmu, seperti orang Nasrani. Ya, sebagaimana Allah telah berfirman dalam akhir surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Ya, petunjuk orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan di atasnya. Nah, jangan jadikan seperti mereka orang-orang Yahudi yang mereka itu apa? Maghdub, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berilmu tapi enggak beramal. Atau waladdallin, atau juga seperti orang Nasrani, beramal tapi tanpa ilmu. Tapi umat Islam diajarkan oleh Nabi SAW untuk beramal dengan ilmunya, kemudian berdakwah dengannya dan bersabar di atasnya. Gak ada ceritanya Islam gak cocok di negeri ini untuk diterapkan. Gak ada. Islam cocok di setiap zaman, di setiap tempat. Islam itu cocok dan Islam baik untuk memperbaiki, menjadikan aturan bagi manusia. Umar bin Khattab mengatakan ketika disampaikan oleh orang Yahudi, ayu ayat, kata Umar bin Khattab, ayat apa itu? Kemudian orang Yahudi berkata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kemudian Umar menimpali, demi Allah, aku sesungguhnya tahu hari ini adalah hari turunnya yaitu ayat ini kepada Rasulullah SAW, ya, yaitu turun pada sore hari, ya, menjelang maghrib pada hari Arafah di hari Jumat. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim. Rahimahullah, hari ini yaitu hari Yaumul Adha, Idul Adha dan Idul Fitr, Idul Adha dan Yaumut Tasyrik, ya, ada termasuk hari yang mubarak, Allah berikan keberkahan. Nabi SAW telah bersabda, seagung-agung hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari sesembelihan, hari nyembelih, Idul Adha. Dalam riwayat yang lain ditambah thumma yaumul qar. Kemudian hari apa? Hari tasyrik. Hari satu dinamakan yaumul qar, ya. Hari kedua dinamakan dengan hari bukan yaumul qar, hari yang lainnya, ya, kemudian yaumun nafar dan seterusnya, ya, sampai 3 hari setelah Idul Adha. Nah, ini termasuk hari yang agung. Pada hari-hari ini kita dilarang oleh Nabi SAW untuk berpuasa, kecuali orang yang berhaji, ya, ketika mereka, ya, membayar puasa. Nah, ada pun hukum asalnya tidak boleh kita puasa pada Idul Fitr, Idul Adha, juga hari tasyrik. Seperti kemarin hari Senin, mungkin kemarin ada yang berpuasa. Ini bukan dari sunnah Nabi SAW, bahkan Nabi melarang, ya, Nabi melarang. Nah, jika puasa Senin itu jatuh pada hari apa? Hari tasyrik bagi kita yang enggak haji. Nah, ayyuhal muslimun, yang perlu kita maknai dari Idul Adha bahwasanya agama Islam itu adalah agama tauhid. Apalagi bapak kita, bapak tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana ini beliau adalah yang membawa tauhid, bendera tauhid ini, berdakwah dengan Islam yang khas dengan tauhid. Adapun sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh alaihissalam, mereka dalam keadaan tauhid. Mereka dalam keadaan tauhid. Iblis laknatullah alaih bersabar selama sekitar 1000 tahun. Mereka bersabar untuk menjerumuskan umatnya Nabi Adam alaihissalam ke dalam kesyirikan, dan baru terjatuh setelah itu. Nabi Ibrahim alaihissalam membenahi apa-apa yang sudah terjadi dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam, umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang mereka terjatuh dalam kesyirikan pelan-pelan. Dan demikian jebakan iblis. Jebakan iblis, syaitan, tidak langsung sekonyong-konyong langsung diganti begitu saja. Tapi dengan apa? Dengan proses yang panjang. Dijerumuskan, disesatkan umatnya para nabi dengan pelan-pelan. Begitu pula ketika dulu ada patung
Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasra. Ya, 5 patung orang saleh ini yang dulu dibangun, dulu dilukis, dibangun untuk apa? Mengingatkan orang-orang yang setelahnya. Tetapi iblis menyamar dan memberikan syubhat kepada mereka bahwasanya patung atau gambar ini dibikin untuk apa? Untuk menjadikan perantara biar doa mereka terkabul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat itu pelan-pelan mereka terjatuh dalam kesyirikan. Sampai detik ini terjatuh dalam kesyirikan di antara kaum muslimin yang dikenal dengan syirik al-wusata. Syirik melalui perantara-perantara. Jadi kalau doa sama Allah nggak yakin langsung didengerin. Mereka harus pakai perantara kuburannya wali, perantara wali fulan dan wali fulan, menyebutkan nama wali fulan, dan ini jebakan mereka dari waktu itu sampai detik ini. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak tauhid, beliau mendakwahkan tauhid, ya, beliau menghancurkan patung-patung yang dibuat oleh bapaknya sendiri, berdakwah di hadapan bapaknya, dan dakwah itu ditolak mentah-mentah oleh bapaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala itu, ya, orang-orang Yahudi zaman sekarang sampai orang Nasrani pun zaman sekarang, mereka mengatakan apa? Berkata Yahudi, Ibrahim adalah Yahudi. Berkata orang Nasrani bahwasanya Ibrahim itu adalah Nasrani. Dan ini semua dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 67 untuk membantah mereka. Nah, yang mengaku-ngaku Nabi Ibrahim adalah sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah selamanya Ibrahim itu sebagai orang Yahudi atau sebagai orang Nasrani, tetapi dia adalah orang yang lurus, orang yang muslim, dan dia termasuk orang yang tidak berbuat kesyirikan. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah itu berputar dengan apa? Berputar-putar dengan apa? Ada istilah tauhid. Dalam ibadah apapun kecuali ada tauhid di situ. Ya, sebagaimana disebutkan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah ada seorang anak yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan dalam keadaan dia itu punya fitrah. Apa fitrahnya? Yaitu fitrahnya tauhid. Juga ibadah ini harus disertai tauhid. Sebagaimana maklum bahwasanya syarat diterimanya amalan dibagi menjadi 2. Ikhlas karena Allah, yaitu apa? Untuk memanifestasikan tauhid. Juga yang berikutnya ikhlas untuk mutaba'ah, untuk memanifestasikan yaitu keyakinan kita kepada Nabi SAW. Makanya tak heran ketika masuk Islam yang pertama kali ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah untuk memanifestasikan tauhid dan untuk menafikan kesyirikan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah untuk memanifestasikan ittiba'nya kita mengikuti ajaran Nabi, bimbingan Nabi, amalan yang diajarkan Nabi, dan untuk menafikan amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi. Karena sesungguhnya itu bukanlah ibadah. Ini dua syarat diterimanya amalan. Dari 2 syarat ini manusia dibagi menjadi 4 macam. Ada yang mereka ikhlas, kemudian mutaba'ah. Maka dari 2 syarat ini amalan mereka pasti diterima di sisi Allah. Adapun jenis manusia yang kedua, ketiga, dan keempat tidak diterima amalannya di sisi Allah. Siapa mereka? Mereka yang ikhlas tapi amalannya tidak diajarkan Nabi. Yang berikutnya, orang yang amalannya sesuai dengan yang diajarkan Nabi tapi dia tidak ikhlas. Dan yang terakhir adalah sudah tidak ikhlas, amalan tersebut tidak diajarin Nabi lagi. Nah, maka ini sejelek-jelek makhluk, ya, sejelek-jelek manusia. Hari Idul Adha dan hari Tasyrik itu termasuk hari yang kita dianjurkan untuk kita banyak zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 203, dan Allah Subhanahu wa taala bertahlil. Allah juga ahla bitauhid, ya. Allah juga bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Demikian Rasulullah ulang-ulang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Wah, ini juga menunjukkan bahwasanya pada hari Idul Adha juga hari tasyrik ada pelajaran yang sangat berharga di situ. Memaknai Idul Adha dan hari tasyrik ada pelajaran tauhid yang sangat besar, dan kehancuran kaum muslimin, awal mula kehancuran kaum muslimin tatkala kaum muslimin enggan untuk menuntut ilmu, tidak mau menuntut ilmu atau gengsi untuk menuntut ilmu. Juga ketika mereka terjatuh dalam kesyirikan dan buta akan hal-hal yang menjatuhkan diri mereka dalam kesyirikan, maka ini termasuk awal kehancuran rahimahullah jami'an. Juga termasuk kebiasaan mereka yang melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi SAW. Dinamakan Idul Adha karena di situ ada udhiyah, ada sembelihan. Dan udhiyah secara bahasa artinya apa? Asyah. Artinya apa? Yaitu kambing yang disembelih. Ya. Makanya kalau Anda sering dengar kalau mau cari sate, istilahnya ada sate kambing. Sebenarnya sate berasal dari bahasa Arab. Sate itu syatun. Syatun itu kambing. Berarti kalau Anda bilang sate kambing, berarti kambing-kambing. Ya. Kalau Anda bilang sate ayam, berarti kambing ayam. Ya. Kalau sate sapi, berarti kambing sapi. Ini ada padanya, diantaranya apa? Ihya'us sunnah. Kita menegakkan sunnah. Jangan seperti orang-orang mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang muslim kalau Idul Adha, lihat hewan-hewan disembelih. Nanti akan mengurangi populasi dari sapi, kambing. Lihat mereka kayak punya rasa rahmah, lihat semua disembelih. Nah, semua disembelih. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun nyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka bilang kita misalkan enggak punya rasa kasih sayang, terus mereka juga makan apa? Hewan, ayam, kambing. Ya enggak mungkin hewan enggak dimakan kecuali melalui sembelihan. Nah, dan sembelihan kita atas nama Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Allah Subhanahu wa taala. Fa ini termasuk apa? Ihya'us sunnah Nabi Ibrahim. Menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah sebutkan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada kamu untuk apa? Mengikuti milahnya Ibrahim yang lurus. Termasuk apa? Sunnahnya Nabi Ibrahim, yaitu apa? Melakukan sembelihan. Juga ada padanya pelajaran di sini pada Idul Adha ini, apa? Untuk belajar bersabar dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah Allah yang mungkin kita enggak suka. Kenapa? Karena jiwa kita asalnya apa? Innan nafsa la'amaratun bisu'. Jiwa kita ini selalu membisikkan kepada keburukan. Makanya ada perintah Allah kadang kita enggak suka. Padahal yang kita enggak sukai itu baik. Baik untuk kita dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada pelajaran di antaranya untuk saling menyambung hubungan antara manusia dengan berbagi makanan. Ada sebagian kaum muslimin ya yang mereka sama sekali enggak pernah makan daging kecuali setahun sekali, dibagi-bagi daging tersebut. Nah, juga termasuk di situ ada syukurullah. Kita dilatih untuk bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada Idul Adha ini ya didapati beberapa ibadah yang terkumpul. Ya, seperti apa? Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Fashalli li rabbika wanhar." Fashalli li rabbika wanhar. Ada salat plus sembelihan. Ya, ada Idul Adha juga sekaligus kita juga nyembelih. Terkumpul di situ. Hari tasyrik ada padanya keutamaan. Ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, ini juga bawa keutamaan. Bahkan kita dilarang puasa di hari-hari tersebut. Ya, di hari tasyrik. Nabi melarang dari puasa di hari tasyrik. Dan dinamakan hari tasyrik. Kenapa dinamakan hari tasyrik? Karena mereka apa? Yusyariku al-lahm tahta syams. Karena mereka itu apa? Menjemur atau meletakkan daging. Daging itu apa?
di bawah matahari, diawetin. Ada yang dijadikan dendeng. Di zaman Nabi nggak ada kulkas. Di zaman Fir'aun nggak ada kulkas. Ya, di zaman kita, masya Allah, puncak-puncak kenikmatan teknologi dan dunia, subhanallah. Dan boleh hasil sesembelihan kita disimpan lebih dari 3 hari, itu nggak mengapa. Diawetin, nggak mengapa, dijadikan dendeng. Hari tasyrik ini yaitu 3 hari setelah apa? Setelah Yaumun Nahar, setelah hari sesembelihan. Jika Anda menyembelih, maka lakukan dengan sebaik-baik sembelihan. Cara nyembelihnya apa? Pisaunya betul-betul diasah. Ya. Falyuhad, ya, diasah, ditajemin pisau tersebut. Ketika nyembelih, pisaunya disembunyiin, jangan di depan mata hewan. Kita nyembelih hewannya satu-satu, ya, biar mereka nggak saling lihat. Darahnya dibersihkan, imma ditimbun tanah atau disiram jika di tempat yang bukan tanah, ya. Ini termasuk apa? Cara baik bagaimana berihsan dengan hewan yang mau disembelih. Hari tasyrik juga hari agung yang di sisi Allah termasuk agung, sebagaimana hadis Nabi SAW, sebaik-baik hari yaitu hari di sisi Allah adalah hari An-Nahar thumma hari Al-Qar, yaitu hari tasyrik. Hari tasyrik yang pertama dijuluki Al-Qar, ya, dijuluki Al-Qar. Karena apa? Mereka orang-orang yang berhaji ada di Mina, ya, yuqirruna fihi bi Mina. Karena mereka apa? Dinamakan Yaumul Qar karena mereka tinggal di Mina. Nah, adapun hari kedua, hari ketiga yang mana dijuluki hari kedua adalah hari tasyrik kedua dinamakan yaitu Yaumun Nafar awal wa Yaumun Nafar atsani. Ya, kenapa? Li'annahu yajuz an-nafar fihi liman ta'ajjal. Karena apa? Dia boleh untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan yang dianjurkan di hari tasyrik untuk kita juga banyak yaitu zikrullah. Setiap sholat termasuk bertakbir, ya, termasuk takbir. Takbir dibagi menjadi 2, takbir mutlak dan muqayyad. Takbir mutlak pada Dzulhijjah dimulai dari awal Dzulhijjah, ya, awal Dzulhijjah dimulai, dan itu pun kapan saja, nggak harus selesai sholat, kapan pun saja. Nah, adapun takbir muqayyad itu dimulai dengan hari Arafah ba'dal fajr. Setiap sholat 5 waktu kita bertakbir setelah sholat. Sampai kapan? Sampai terakhir hari tasyrik, yaitu hari ketiga setelah Yaumun Nahar ba'dal asr, hari tasyrik kita terakhir untuk bertakbir. Karena kita ada pada hari sesembelihan, kita mungkin sering mencicipi daging. Nah, ini dibahas oleh kedokteran Arab klasik, para ulama klasik. Daging sembelihan dari kurban, yang mana hewan kurban ini diantaranya yang jadikan sembelihan adalah onta, kemudian kambing dan sapi. Gak ada ceritanya walaupun kita nyembelih 1000 ayam, gak akan diterima di sisi Allah SWT. Ya, gak diterima. Hanya 3 hewan ini, sapi, kambing, onta. Nah, dan kambing, terutama domba, itu yang paling digemari. Kenapa? Karena dia lebih mudah dicerna. Dan kemudian sapi. Untuk sapi di Arab jarang sekali orang nyembelih sapi. Mereka lebih memilih kambing ataupun onta. Ima kambing, ima onta. Dan menu keseharian mereka juga demikian. Mereka sampai detik ini yang paling disukai mereka onta, kambing, atau paling seringnya selain onta, kambing ini mereka sering mengambil ayam dan ikan. Itu paling sering. Sapi jarang dikonsumsi. Dan jarang juga orang ternak sapi. Nah, kalaupun ada sapi, paling untuk sapi perah susu. Nah, mereka sudah meyakini bahwasanya daging sapi sifatnya dingin dan dia menyebabkan apa? Laun sauda atau saudawiyah, menyebabkan masalah yaitu pada limpa dan termasuk menyebabkan darah hitam atau rusak. Nah, makanya nggak baik untuk sering-sering dikonsumsi. Nah, dan kalaupun sapi dijadikan dendeng, maka sifat sapi yang tadinya dingin berubah menjadi panas ketika menjadi dendeng. Makanya mereka hari tasyrik betul-betul mengawetkan hewan dengan apa? Dijadikan dendeng. Ya, jika dijemur saja, maka sifatnya akan menjadi panas. Sapi dingin menjadi panas, kalau kambing sudah panas,
Apalagi kalau kambingnya domba, panas lembab akan menjadi panas ketika dijemur. Apalagi kalau dijemur dijadikan dendeng ditambah dengan rempah-rempah plus garam, akhirnya semakin panas. Nah, apalagi onta, ya sifatnya lebih panas dan dia panas kering. Kalau kambing, apalagi domba, dia panas lembab, makanya lebih mudah dicerna. Adapun kambing tais seperti kambing Jawa, ya dia sifatnya lebih cenderung seperti panas kering. Onta juga panas kering, ya. Maka untuk pilih daging yang dipilih untuk ibu hamil biar gak terjadi konstipasi, atau anak-anak balita biar gak konstipasi, ya, atau untuk lansia biar gak sulit pencernaan. Kalau pilih daging kambing, pilih daging kambing jenisnya domba. Kalau mereka punya masalah seperti ibu hamil punya masalah eklamsi, ya, atau preeklamsi, atau punya masalah darah tinggi, atau takut terjadi preeklamsi dan eklamsi, maka apa? Jika ingin daging pilihan, pilih domba yang masih balibul, bawah 5 bulan. Ya, hewan yang masih menyusui, sifatnya tidak terlalu panas seperti yang sudah dewasa. Daging yang paling disukai Nabi SAW adalah paha kambing, terutama paha bagian depan. Dan sampai Nabi SAW diracuni oleh Zainab bintul Harith, ya, daging paha depan kesukaan Nabi yang sudah dilumuri dengan racun. Ya. Kemudian dalam hadis yang ini riwayat Imam Al-Hakim disahihkan dengan sanad hasan li ghairi, ya, bahwasanya Nabi telah bersabda, afdhalul lahm ad-dhahr. Sebaik-baik daging adalah daging pada tulang punggung. Kenapa? Karena dagingnya lebih lembut, mudah dicerna. Kemudian dalam riwayat yang lainnya ada seorang wanita yang memasak daging kambing, ya, dan waktu itu tidak tersisa daging kecuali leher. Kemudian Nabi menggemari daging leher tersebut, ya, berarti daging leher, daging tulang punggung itu adalah yang disukai Nabi, juga termasuk paha depan. Kemudian juga Ibnu Qayyim mengatakan, kata beliau, afdhalul lahm a'id ila al-idham. Sebaik-baik daging adalah yang nempel pada tulang. Kenapa? Karena itu adalah daging yang paling lembut. Juga termasuk ekor kambing. Hadis Anas bin Malik, riwayat Ibnu Majah, obat nyeri pinggang pakai ekor kambing. Ya. Adapun Al-Farasdaq, seorang penyair yang hidup di zaman Ali bin Abi Thalib, dia sudah berwasiat, iyyakum bir-ra's wal butun fa inna ad-da' minhuma. Hati-hati kalian dari kepala dan jeruan, ya, karena penyakit berasal dari keduanya. Adapun jika mengatakan makruh, ya, ada hadis yang menyebutkan pelor kambing atau testisnya kambing, kemudian kandung kemihnya, kemudian empedunya, ya, kemudian ginjalnya. Nah, disebutkan di situ yang dibenci Nabi SAW. Tetapi hadis ini tidak sahih. Silakan dimakan, tidak mengapa, tidak dibenci. Tetapi apa? Jangan terlalu sering. Ya, karena penyakit muncul dari apa? Dari ada di kepala, juga ada di jeruan. Subhanallah, di negeri kita semua jadi kuliner. Lidah jadi kuliner, rujak cingur jadi kuliner. Masya Allah. Nah, kemudian ceker ayam jadi kuliner, usus jadi kuliner. Ajib, ya, negeri kita negeri yang paling ajib pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.